Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditemani oleh School Board, Ibu Atia, mantu saya yang sehari-hari juga membantu saya dalam mewujudkan apa yang kita akan saksikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua murid, hadirin sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama untuk menyaksikan anak-anak kita menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting melalui tampilan ekspresi diri mereka sesuai dengan IB UI3 How We Express Ourselves. Keterampilan untuk mengekspresikan diri sangat penting untuk dipelajari. Karena dengan ekspresi diri dapat membantu kita untuk merefleksikan ilmu yang kita pahami, juga merefleksikan perilaku, pemikiran, keputusan, hubungan dengan sesama, serta keyakinan akan sesuatu yang kita miliki. Maka bismillah, dengan belajar mengekspresikan diri, kita tidak hanya saja bisa lebih lagi mengerti, lebih memahami bagaimana perasaan kita, tetapi kita juga bisa belajar untuk berempati, untuk berkomunikasi, berkolaborasi, agar bisa membangun suatu komunitas yang lebih baik lagi. Dalam pendidikan IB, hal ini sudah dipelajari oleh anak-anak sejak mereka umur 3 tahun di level pre-K. Maka dari itu jika dapat diteruskan sampai level SMA, kami sangat yakin hal ini dapat bermanfaat sekali untuk anak-anak di masa depan. Konser akhir tahun kali ini kita mengangkat 3 kisah Nabi yang relatif jarang terdengar ceritanya. Di antaranya adalah kisah para Nabi yang hidup sekitar 3.000 tahun yang lalu di sekitaran Sungai Jordan. Karena penyebutannya dan juga keberadaannya dalam Al-Quran hanya disebutkan beberapa kali saja, maka kita menggali lebih dalam lagi resources atau sumber-sumber yang lain sehingga insya Allah apa yang kita bawakan hari ini dapat menjadi sebuah kisah yang kita dapat pahami, pelajari dan juga ambil hikmahnya bersama. Pagi hari ini kita akan mendengar kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah seorang hamba utusan Allah yang senantiasa berzikir, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tekun untuk mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Dan selalu mengajak kaumnya melakukan kebaikan dan juga kebenaran. Disebut 3 kali dalam Al-Quran, 4 kali ya, 2 kali dalam Al-Quran. Tidak banyak tetapi Nabi Ilyas alaihissalam menjadi salah satu nabi yang istimewa karena diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah Nabi Ilyas yang abadi wajib kita pelajari bersama-sama sebagai bekal kehidupan agar mimpi kita akan mimpi yang indah dapat menjadi kenyataan. Seperti lagu yang tadi, I dream a dream. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah ba'i? Dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu." Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihi salam untuk menyampaikan risalahnya. Beliau diutus untuk kaum Baalbek, sebuah kaum penyembah berhala yang mereka buat sendiri. Mereka menamakan berhala ini Baal. Mereka percaya bahwa Baal dapat mengatur cuaca negeri mereka. Wah, gedung ini megah sekali, suamiku. Semoga kamu betah di sini ya. Di sini, kamu bisa menyembah Tuhan kita, Baal. Apakah
Tuhan ini juga disembah oleh warga Israel, suamiku. Aku mendengar kalau orang-orang berkata Tuhan mereka adalah satu, hanya Allah. Tenang saja istriku, Tuhan kita, Baal, disembah oleh seluruh penduduk Israel. Wahai Raja Ahab, keluarlah dari gedung ini. Siapa dia? Berani-beraninya berbicara seperti itu pada Raja Israel. Dia adalah Ilyas. Ilyas, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan berlebihan. Kamu menyuruh orang-orang untuk menyembah patung. Sedangkan patung itu dibuat sendiri oleh manusia. Tahu apa kamu? Bawa dia pergi dari sini. Ayo bawa dia pergi. Dasar kamu nih menambah kerjaanku saja. Demi Tuhan semesta alam, aku berdoa kepada Allah agar tidak turun hujan. Bahkan tidak bakal ada embun setetes pun di rumput. Kita tidak butuh Tuhanmu, Ilyas. Coba kau pikir Tuhanmu selevel dengan Baal. Coba tunjukkan kau itu benar. Usir dia! mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kenapa mengajak kebenaran itu tidak mudah? Kenapa aku merasa sendirian? Kenapa mereka tidak mau mendengarkanku? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Apakah aku salah kalau aku merasa tugasku ini terlalu berat? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi ini terlalu sulit. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nabi Ilyas, bangkitlah. Karena Allah bersama orang-orang beriman. Yakinlah Nabi Ilyas, yakinlah kepada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa. Yes, kamu pasti bisa. Yes, aku pasti bisa. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa, dengan berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, mengapa? Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Sampai ku bisa, aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Sampai ku bisa, aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba dan coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Coba dan coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum Baalbek yang ingkar itu semakin menjadi-jadi. Mereka semakin menentang ajaran dari Nabi Ilyas alaihi salam. Di saat itulah Nabi Ilyas alaihi salam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kaum Baalbek. Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang kepada negeri ini. Hujan sudah tidak turun selama 3 tahun di sini. Iya, seperti mimpi. Aku baru sadar kalau air sangat berguna untuk hidup kita. Betul, seperti sekarang kekeringan. Aku bermimpi kalau hujan turun lagi, aku akan belajar cara untuk menghemat air. Kita harus secukupnya memakai air. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Tapi ini hanya sekedar mimpi. Berdoalah lebih sering. Tambah persembahan kita. Sampai Tuan Baal mendengar kita. Baik, Raja. Dan satu lagi. Cari Les. Dimanapun dia berada. Tangkap dan habisi dia.
iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Hai iblis-iblis, ayo kumpul. Raja Ahab minta tanggap Ilyas. Kita berhasil. Sekarang lanjutkan misi kita. Hei kamu, ayo jangan malas. Tapi tugasku membuat manusia malas. Iya, tapi kamu bukan manusia. Kamu iblis. Let's go. Iblis saja semangat. Masa kamu enggak? Let's go iblis. Kita laksanakan misi kita. Ayo. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nabi Ilyas alaihi salam pun terus berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang beliau menerima perlakuan kasar dari kaum Baalbek.
Nabi Ilyas alaihi salam pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan masuk ke rumah-rumah penduduk. Tak sengaja, Nabi Ilyas alaihi salam pun bertemu dengan janda tua yang sedang mengumpulkan kayu api. Janda itu harus berjuang untuk menghidupi anaknya yang sakit keras. Di saat itulah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ilyas alaihi salam pun menunjukkan mukjizatnya. Terkadang menyendiri lebih baik daripada beramai-ramai dalam kesesatan. Pak, wajahmu tampak lelah. Ada apa? Assalamualaikum, nama saya Ilyas. Saya seorang nabi. Kaumku mengusirku karena saya dianggap sesat. Saat ini saya sedang kelelahan dan lapar. Bolehkah aku meminta makanan? Maaf, saya hanya punya sedikit roti ini. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, tolong, tolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Ilyas sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong panggilkan orang-orang dan ibunya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Bu, ibu anakmu, Bu. Anakku kenapa? Astagfirullahaladzim. Nak, ayo bangun, Nak. Ibu, siapa namanya? Namanya Ilyasa. Aku sangat menyayanginya. Nak, ayo bangun, Nak. Anakku, kakimu mulai mendingin. Jangan tinggalkan ibu, Nak. Ibu, izinkan aku berdoa untuk anakku. Ya Allah, Tuhan yang maha menyembuhkan. Ya Allah, tidak ada penyakit tanpa Kau berikan obatnya. Ya Allah, tolong angkat penyakit Ilyasa dan jadikan dia anak yang sehat dan soleh. Ya Allah, ibu ini sembah membuat kebaikan dengan memberikan aku makanan. Ya Allah, tolong angkat penyakit Ilyasa dan jadikan dia anak yang sehat. Ya Allah, tolong kabulkan ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibu, anakku Ilyasa. Alhamdulillah, kau sudah sadar kembali. Alhamdulillah, Ilyasa sudah sadar kembali. Masya Allah, yang Nabi Ilyas lakukan itu mujizat dari Allah. Terima kasih ya Pak, anak ini sudah sadar kembali. Alhamdulillah, Ilyasa sudah kembali sehat. Bolehkah aku mengajaknya belajar bersama? Aku ingin menjadikan Ilyasa muridku. Apakah boleh? Dengan senang hati, Guru Ilyas.
kami Baal. Aku bukanlah pembuat masalah. Aku hanya meluruskan yang bermasalah. Kalau begitu, kumpulkan seluruh penduduk Israel ke Bukit Karmel. Bawa juga Tuhanmu Baal itu. Kita akan lihat Tuhan siapa yang paling benar. Baik, kami menerima tantanganmu. Kita lihat Tuhan siapa yang benar. Ayo pergi. Guruku Ilyas, kau sungguh berani melawan mereka. Jangan pernah takut membela untuk kebenaran. Kalau besar, aku ingin sepertimu. Kau sungguh hebat. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Seperti yang disampaikan di awal, Nabi Ilyas alaihi salam menantang para nabi Baal untuk melakukan sayembara di Bukit Karmel. Di bukit tersebut, mereka akan menyerahkan hewan persembahan
untuk didoakan dengan ritual masing-masing. Barang siapa yang hewan persembahannya terbakar, maka agama tersebutlah yang benar. Ship on the ocean that a big Titanic, woman, you're nice, sweet, high energy, big ship on the ocean that a big Titanic, move it. Physically fit, woman, you're nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean, that a big Titanic, woman, you're nice and sweet, high energetic. Big ship on the ocean, that a big Titanic, woman, you're nice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean, that a big Titanic, woman. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu orang-orang yang meyakini, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kaum Baalbek dan pengikut Nabi Ilyas alaihi salam berkumpul di suatu tanah yang lapang di kaki Gunung Karmel. Mereka ingin membuktikan Tuhan siapa yang benar. Wah, banyak banget orangnya. Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini. Emang ada apa berkumpul di sini? Aku mendengar kalau seluruh warga dikumpulkan di sini karena Nabi Ilyas berdebat dengan Raja Ahab. Wah, ini sangat menegangkan.
Walaupun ada 400 Nabi Baal, aku tetap tidak under pressure. Karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Wahai Raja Ahab, berapa lama kamu terus menyembah Tuhanmu Baal ini? Selamat datang Ilyas. Sudah ribuan orang berkumpul sini. Jelaskan tujuan kamu sini. Aku hanya mengajak orang-orang kembali kepada Allah, Tuhan yang patut disembah. Tapi jika kalian percaya kalau Tuhan kalian adalah Baal, buktikan kalau itu benar. Hei, siapkan permintaan Ilyas. Bawa 2 hewan ini ke tengah lapangan. Lalu bakarlah domba ini tanpa kau sengaja nyalakan api di bawahnya. Jika Tuhan kalian memang benar, Dia akan mengabulkan doa kalian dengan membakarkan domba ini. Aku pun juga akan berdoa kepada Tuanku. Kita akan lihat Tuhan siapa yang paling benar. Aku akan mulai dahulu. Silakan saja. Wahai Tuhan Baal, kami berdoa kepadamu, kami tunduk kepadamu. Turunkan api. Dengarkan doa kami, mohon dengan sangat. Mana Tuhanmu? Apakah dia sedang tidur? Ayo bangunkan dia. Keraskan suaramu. Berdoalah lebih lantang. Rapatkan barisanmu dan berdoalah lebih keras. Turunkan api, turunkan api, turunkan api, turunkan api. Loh, mana? Apinya nggak turun-turun. Mana bukti Tuhanmu? Hai Ilyas, kalau memang Tuhanmu yang benar, tunjukkan kepada kami. Sekarang giliranmu. Adakah yang bisa membantukanku? Ibu, tolong ambil potongan daging satu lagi. Ilyas, tolong ambilkan aku air. Lalu, tuangkan air itu ke kayu dan potongan daging itu. Mana mungkin kayu dan daging itu terbakar kalau basah semua. Sepertinya bersedia. Aku berani taruhan, pasti juga sama saja. Ya Allah, Mana Hamba bisa kita percaya Tuhan berdoa kita dengan tidak pernah kerendahan hati. melihatnya. ya Allah, tolong tunjukkan kalau Kaulah penguasa langit dan bumi. Ya Allah, tolong turunkan api dan tunjukkan kalau Kaulah Tuhan yang patut disembah. Ya Allah, tolong kabulkan ya Allah, tolong kabulkan ya Allah. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dialah pelindung orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Maka ingatlah kepada Allah. Allah pun akan kepadamu. Bersyukurlah padanya dan janganlah kamu ingkar.
Berdoalah kepadanya, niscaya Allah kabulkan doamu. Dan janganlah kamu merasa lemah. Dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Dan bila ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kejadian tersebut menyebabkan kaum Baalbek tersadar. Selama ini mereka menyembah Tuhan yang salah. Mereka pun mulai beriman bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, lihat itu, hanya Allah yang bisa lakukan ini. Memang benar Tuhan itu adalah Allah. Memang benar Tuhan itu adalah Allah. Aku bertobat kepada Allah. Ikuti aku. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah. ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bertobat kepada segala kesalahanku.
Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Dengan taubatnya kaum Baalbek, Allah pun mengangkat azab kekeringan yang sudah melanda negeri ini sejak bertahun-tahun. Hujan yang selama ini ditunggu pun mulai turun. Semua orang menyambut dengan sukacita. Guruku Ilyas, lihat itu, awan gelap sudah mendekat, hujan sebentar lagi turun. Hujan sebentar lagi turun. Ini yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Yuk kita baca doa sebelum turun hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Wah, abis ini hujan akan turun. Yuk kita hitung bersama. 3, 2, 1. Yeay!
bersedih, Ilyas? Apakah kau bersedih karena akan meninggalkan dunia? Atau kau takut menghadapi kematian? Tak satu pun aku sesali kecuali tidak lagi berzikir. Sedangkan orang-orang lain yang masih hidup tak bisa berzikir kepada Allah. Wahai Ilyas, Allah memberimu kesempatan untuk berzikir sepanjang hidupmu. Teruslah hidup agar kau tetap berzikir kepada Allah. Mendapatkan firman Allah tersebut, maka malaikat maut tidak berani mencabut nyawa Nabi Ilyas alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Ilyas alaihi salam untuk hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati kecuali saat hari kiamat. Demikianlah kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Dari beliau kita belajar tentang kemurnian hati untuk selalu taat kepada Allah, kesederhanaan sikap untuk tidak berlebih-lebihan, kasih untuk mencintai sesama makhluk, ketekunan untuk mencapai tujuan, kesabaran atas semua ujian Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang lebih besar daripada keburukan, serta kerendahan hati untuk meleburkan sifat sombong dan angkuh. 7 kebajikan ini yang akan menuntun hidup kita ke jalan yang lebih lurus serta jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lagu ini mengakhiri kisah pendek dari Nabi Ilyas alaihissalam yang insya Allah selalu bersikir mengingatkan kita terus untuk jangan lupa selalu bersikir sampai akhir hayat, yang selalu menenangkan kita, I dream a dream, akan insya Allah tercapai. Dan buat murid-murid semua, you are so amazing, alhamdulillah. Yang bernyanyi, yang menari, semua yang berdrama sangat menyampaikan kisah Ilyas Nabi alaihissalam. Saya pribadi sebagai head of school mewakili Bapak Ibu, kakek nenek mengucapkan terima kasih pada kalian semua telah berbagi. Kami Ethan, terima kasih. Mudah-mudahan ini semua untuk semuanya juga dapat membawa bekal sampai kalian besar ya. Demikian hari ini Bapak Ibu, kami terima kasih, dan sebagai lagu penutup saatnya kita merayakannya. Dan bagi yang mau berfoto silahkan untuk maju ke depan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.